Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Zariyat ayat 15 sampai 17. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Yang kita hormati Bapak Ketua beserta Bapak Pengurus Masjid Al-Hikmah, kemudian yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sholat Isya, insyaallah sholat tarawih dan witir, adik-adik mahasiswa, anak-anak kita dan kita sayang. Pertama, mereka sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka qiyamul Ramadan. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini, hari sebelumnya, dan bahkan hari yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat ini masing-masing kita insyaallah mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan Allah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, kesempatan yang terbatas ini kita beri topik tausiah Ramadan kita adalah Ramadan adalah bulan qiyamul lail. Kita tadi mengutip surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 17. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka, sesungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kemudian kita ambil dasar yang kedua adalah hadis Nabi dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda,
Man qoma Ramadhan, siapa yang menegakkan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Bapak Ibu jamaah, sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini sesungguhnya memiliki beberapa keistimewaan. Antara lain adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Namun ada informasi dari hadis dari Imam Ahmad, bukan hanya saja Al-Quran, tapi juga kitab-kitab sebelum Nabi kita. Misalnya unzilat as-suhuf li Ibrahim fi awal lailah min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Wa unzilat at-Taurat li sitti min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilat al-Injil di salah asyara min Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilat al-Furqan, Al-Quran diturunkan di 24 min Ramadan, pada tanggal 24 Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan kualitas hadis hasan. Kualitas hadis hasan dalam teori ilmu hadis itu bisa dipakai untuk memeriksa. Nah, itu yang pertama. Jadi samping Al-Quran, kitab suci sebelumnya adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah pada bulan Ramadan itu disyariatkan puasa. Kita tahu bersama bahwa doa orang yang berpuasa itu makbul. Berdasarkan riwayat hadis dari Imam At-Tirmizi, salasun, ada 3 kelompok orang la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa-doa mereka. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua wal imamul adil, yaitu pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah wada'watul mazlum, doa orang beraniaya. Jadi kalau begitu kita harapkan kalau bisa selama Ramadan ini, terutama siangnya, karena dalam hadis disebutkan, dalam Syarah Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa yang dikatakan shaim itu sejak terbit fajar sidik sampai ke malam. Kita upayakan banyak-banyak berdoa. Insya Allah doa kita makbul. Kalau tidak dalam waktu yang cepat, mungkin pada waktu yang timing yang tepat menurut ulama. Kemudian yang ketiga adalah pada bulan Ramadan ini adalah disyariatkan juga terkait dengan qiyamul lail. Inilah yang akan kita coba menjelaskan beberapa waktu terkait dengan qiyamul lail. Dasar qiyamul lail ini kalau kita lihat dalam hadis, antara lain yang kita bacakan tadi, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Ramadan? Dalam hadis lain man soma. Versi lain lagi ada tambahan man soma. Ada man qama, siapa yang mendirikan Ramadan. Nah, mendirikan Ramadan ini bukan hanya sebenarnya sholat, tetapi masuk juga aktivitas-aktivitas yang lain di luar sholat. Misalnya aktivitas kita baca Quran, aktivitas zikir dan sebagainya. Namun selama ini memang yang qiyamul lail ini yang sering kita pahami adalah sholat malam itu, yang oleh ulama menyebutkan Nabi kita itu sering sholat malam
Dan sholat malamnya itu di luar Ramadan namanya lah sholat tahajud. Tetapi di dalam Ramadan itu namanya sholat tarawih dan witir. Maka kita berupaya bagaimana selama Ramadan ini untuk senantiasa konsisten melaksanakan ibadah terkait dengan sholat tarawih dan witir terutama. Kenapa? Karena sholat ini adalah sholat yang mungkin kita dapatkan di luar Ramadan. Ada 11 bulan. Nah, di dalam Ramadan itu kita upayakan melaksanakannya. Tentu bagi yang kaum laki-laki tidak ada halangan untuk bisa sampai full 30 bulan. Tetapi bagi kaum perempuan mungkin ada beberapa hari itu yang mungkin istirahat karena berbagai persoalan atau karena ada halangan. Bapak Ibu jamaah yang kita muliakan, kalau kita lihat sejarah sebenarnya Nabi kita itu sholat tarawih plus sholat witir ini itu hanya 3 malam berjamaah di masjid. Setelah itu beliau sholatnya di rumah. Kenapa ini dilakukan oleh Nabi? Karena Nabi khawatir nanti bahwa sholat malam ini diwajibkan. Nah, tapi yang jelas kita berupaya karena banyak faedah dan manfaat, maka kita berupaya untuk melaksanakannya. Dan itulah yang coba diterapkan kepada masa Umar bin Khattab. Untuk sholat tarawih itu berada di masjid atau di rumah. Bapak Ibu jamaah, lalu kira-kira apa di antara manfaat ketika kita qiyamul lail pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah salah satu jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Hakim, Nabi pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Waqimut ta'am, beri makan. Wasilul arham, hubungkan silaturahmi. Wasallu bil lail, salat malam, wan nasu niyamun, sedangkan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam." Maka kamu akan masuk surga dengan keselamatan. Jadi manfaat yang pertama kalau kita rajin sholat malam, terutama sholat pada bulan Ramadan ini, tarawih dan witir, itu salah satu jalan menuju surga. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dapat menaikkan derajat di surga. Nabi pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Wa qama a'rabiyyun faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Liman ataba al-kalama wa ataba at-ta'ama wa adama as-siyama wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyamun." Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Maka seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Untuk orang yang berkata lemah lembut, memberi makan, menutinkan puasa, sholat malam karena Allah, pada saat yang sama orang lain sedang tidur." Nah, ini yang kedua, itu dapat menaikkan derajat di surga. Kemudian yang ketiga, kebiasaan orang saleh dan penghapus dosa. Hadis dari Imam At-Tirmizi juga, Nabi pernah bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Wajib atas kamu, jadi wajib ini adalah seharusnya ditekankan betul, qiyamil lail, melaksanakan salat malam. Wa innahu da'bul solihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffaratun lis-sayyi'ati wa manhatun bil ismi. Lakukanlah salat malam kata Nabi, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia akan dekat kepada Rabb, menutup kesalahan dan mencegah dosa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
manfaatnya adalah sholat sunnah yang paling utama. Afdhalus sholati ba'dal fardhah qiyamul lail. Sholat utama, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam. Maksudnya adalah sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian yang kelima adalah sebagai penentu derajat di sisi Allah. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin." Siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang taat. Siapa yang sholat dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai muqantirin, yaitu orang yang mendapat pahala sebesar 1 kintal. Dalam satu riwayat disebutkan 1 kintal itu setara membaca 300 ayat Al-Quran. Bapak Ibu jemaah, terakhir, manfaat sholat malam atau tarawih dilaksanakan dan witir ini adalah mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Nabi pernah bersabda, riwayat hadis riwayat Imam Hakim, "Wa'lam anna syarafal mu'minina qiyamul bil-lail." Dan ketahuilah olehmu bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malam. Nah, setidaknya ada 6 manfaat ketika kita melaksanakan mendirikan sholat malam di bulan Ramadan. Tentu yang dimaksud ini adalah tarawih dan witir. Tetapi kita upayakan juga selama Ramadan ini jangan dipahami qiyamul lail itu sholat, tapi juga harus kita pahami qiyamul lail itu aktivitasnya adalah juga antara lain membaca Al-Quran. Dasarnya kita lihat misalnya surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam hari, ya. Kemudian nisfahu awin qus minhu qalila, separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana, atau lebih seperempat dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Nah, ini kita upayakan bagaimana selama Ramadan ini kita tanamkan dalam diri kita masing-masing one day one juz. Satu hari setidaknya minimal 1 juz. Kenapa? Karena keutamanya sangat banyak. Antara lain kata Nabi kita dan hadis Imam Mas'ud disebutkan, la taqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Jangan kamu katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, tetapi alif 1 huruf, wal lam harfun, wal lam dan lam 1 huruf, wal mim harfun, dan mim 1 huruf. Wa likulli harfin asyr, masing-masing huruf nilai kebaikannya 10. Huruf Al-Quran itu berdasarkan hasil penelitian Pak Kures dalam bukunya Wawasan Al-Quran berjumlah 323.015 huruf. 323.015 huruf. Dikali 10, dikali lagi 70 kebaikan pada bulan Ramadan. Berapa pahala yang didapatkan ketika kita baca Quran. Maka mari sama-sama selama Ramadan ini, di samping kita menggiatkan qiyamul lail untuk tarawih dan witir, kita giatkan juga untuk membaca Al-Quran, dan kita upayakan selesai Ramadan, selesai pula baca Qurannya 3 minggu. Itulah beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.